Ketika kita dihadapkan dengan rasa takut yang tidak jelas, kegalauan yang tidak jelas, kekhawatiran yang tidak jelas, maka itu menandakan bahwa kita sedang terkena kecemasan yang abstrak. Kecemasan yang tidak jelas sumbernya. Nah, ketika ini tidak tertangani, maka dia akan menjadi pencetus rasa sedih. Oke. Dan yang keempat, kenapa kok sedih itu bisa muncul? Sumbernya karena lemahnya keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dominan. Yang pertama bisa membuat orang sedih itu adalah kehilangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat orang bisa sedih? Yang kedua adalah kekecewaan. Yang kedua apa? Kekecewaan. Contoh begini nih, ada teman ulang tahun, terus dia janjiin mau traktir. Senang enggak? Senang ya? Tiba-tiba masanya pas mau ditraktir, ternyata temannya ketinggalan uang. Ketinggalan uang. Lalu kemudian minta uang sama Anda. Kira-kira janjinya begini, pakai uangmu dulu nanti tak ganti. Banyak gak yang begitu? Sering. Begitu kemudian pinjam uangnya dulu, lalu kemudian apa yang terjadi? Sudah kita bayarin, lalu kemudian apa? Terus bilang begini, bro, kamu kan sama aku kan sudah sahabatan lama. Anggap saja nanti ini kamu yang traktir aku ya. Coba, kecewa apa enggak? Kecewa karena apa? Tadi kita sudah dikasih apa? Dikasih harapan. Makanya kenapa kok ada istilah PHP? Apa itu PHP? Apa? Pemberi harapan palsu? Betul. Baik, kenapa kok ada PHP? Karena PHP itu berkaitan dengan faktor kekecewaan yang besar. Coba sekarang, kira-kira PHP itu sumbernya dari mana saja? Sumbernya dari mana saja PHP itu? Karena apa? Karena kita terlalu memiliki ambisi yang besar pada pemberi harapan. Contoh nih begini nih, contoh yang akhwat. Panjenengan ini didekati sama ikhwan. Lalu kemudian dijanjiin mau nikah. Mau dinikahin. Tapi kemudian tiba-tiba pas masanya udah tinggal waktu kurang 2 bulan waktunya dinikahin, lalu kemudian ikhwannya ngomong begini, "Ukti, maaf ya kayaknya kita belum berjodoh." Sakit enggak? Sakitnya di mana tuh? Sakitnya tuh di sini. Kenapa kok kemudian di situ kemudian muncul kekecewaan, rasa sakit, kesedihan? Karena apa? Karena kita sudah menggantungkan harapan, keyakinan pada orang yang tidak bisa, pada makhluk yang tidak bisa kita pegang keyakinannya. Oke? Maka kemudian jangan bilang begini, sejujur-jujurnya orang akan ada masanya kemudian dia tidak bisa menepati janji. Makanya nanti ini yang sering jadi korban itu biasanya akhwat ya. Tapi kira-kira ada nggak sih yang laki-laki ini yang pernah kena PHP begitu? Ada nggak sih? Oh saya tahu, kalau belum pernah berarti masih jomblo semua ini kelihatannya ya. Oke, baik tadi yang kedua apa? Karena faktor kekecewaan. Yang pertama tadi apa? Kehilangan. Faktor yang ketiga yang membuat kita sedih, itu adalah karena apa? Yang pertama kehilangan, yang kedua kekecewaan, yang ketiga itu adalah kecemasan. Ya. Kecemasan yang berlebihan, yang tidak tertangani akan menjadi faktor pemicu pembesar rasa sedih. Nanti kita lihat ya, kenapa kok bisa demikian? Nanti akan ada penjelasan-penjelasannya. Dan yang terakhir, tentang yang kecemasan ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
dalam situasi apapun, ya, dalam situasi apapun, ketika kita dihadapkan dengan rasa takut yang tidak jelas, kegalauan yang tidak jelas, kekhawatiran yang tidak jelas, maka itu menandakan bahwa kita sedang terkena kecemasan yang abstrak. Kecemasan yang tidak jelas sumbernya. Nah, ketika ini tidak tertangani, maka dia akan menjadi pencetus rasa sedih. Dan yang keempat, kenapa kok sedih itu bisa muncul? Sumbernya karena lemahnya keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dominan.